Bapa yang perkasa, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, kami merasakan hadirat-Mu. Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan sabda dari tempat yang maha tinggi. Layakkan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan Yesus Kristus, kehendak dari Roh Kudus, sehingga apa yang kita sampaikan merupakan sabda dari perkataan Roh Kudus yang akan membebat, membangun, bahkan menyempurnakan jemaat-Mu di akhir zaman. Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu, tanggal 22 Januari 2023, saya akan menyampaikan satu pengajaran firman Tuhan mengenai langit baru dan bumi baru. Kapankah itu, saudaraku? Jadi seringkali saudaraku, orang itu menjadi latah, sebetulnya nggak ngerti ya saudaraku, kapan langit baru dan bumi baru itu. Kita akan belajar dari Alkitab supaya jangan sampai kita itu menjadi orang yang latah, orang yang ikut-ikutan, padahal sebetulnya itu nggak ngerti, saudaraku. Kadang di dalam kelakar, bahkan juga dalam kata-kata serius, saudaraku, orang sering berkata, kalau ada orang yang meninggal, famili ataupun mungkin teman, sahabat atau saudara, itu kemudian mereka mengucapkan satu perkataan yang seolah-olah bahasanya itu indah, tetapi sebetulnya enggak paham mereka dengan apa yang dikatakan. Mereka berkata, sampai jumpa di langit baru dan bumi baru. Sebab ini bahasa yang indah, tetapi mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Saudara, apakah setelah Tuhan Yesus Kristus datang besok, saudaraku, yang segera kita akan sambut setelah kegerakan kitab Wahyu itu, kemudian langsung langit baru dan bumi baru? Saudaraku, jadi apakah setelah Tuhan Yesus datang besok segera yang akan kita sambut ini, itu kemudian langsung langit baru dan bumi baru? Ini jawabnya itu bukan, saudaraku. Jadi setelah Tuhan Yesus Kristus datang, kita sudah akan masuk di dalam satu kegerakan yang besar, saudaraku. Bahkan 7 tahun terakhir yang merupakan kronos dari kejadian di akhir zaman itu kita sudah pelajari, dan sebagian besar di antara saudara sudah mengerti, tetapi kita sedang menunggu Kairos. Kairos itu apa tuh, saudaraku? Saat penggenapan kronologi itu. Jadi selama ini saudara sudah diterangkan, sudah saya terangkan mengenai kronologi akhir zaman, tentang 7 tahun masa terakhir, 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ada masa penyucian kepada gereja Zaitun Liar, ada kegerakan Buddha Putih, ada masa kandungan gereja Tuhan, ada masa antikris, yang nanti itu semuanya total, saudaraku, kronologi atau kronosnya itu terjadi selama 7 tahun itu sudah saya terangkan, saudaraku. Tetapi kairosnya itu kita menunggu bersama-sama penggenapannya itu. Jadi kronologinya kita sudah ngerti. Saudara, kembali kepada topik. Jadi apakah setelah Tuhan Yesus datang itu besok itu langsung langit baru dan bumi baru? Bukan, saudaraku. Melainkan kita, orang yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan juga Tuhan Yesus Kristus, setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu yang segera kita sambut, kita akan melalui satu masa yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Saudaraku, ini satu pasal sendiri. Jadi kadang orang itu
entah karena ketidaktahuannya atau karena sudah terlanjur termakan doktrin, begitu Tuhan datang langsung langit baru bumi baru. Itu salah, saudaraku. Kita harus melalui satu masa dulu yang disebut dengan masa kerajaan 1000 tahun damai, dan itu tempatnya di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang penting untuk saudara ketahui. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu tidak langsung nanti langit baru dan bumi baru, saudara, tetapi kita akan masuk dulu di dalam satu masa yang Alkitab menyebut di dalam satu pasal sendiri itu sebagai kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, apa yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini? Ada beberapa poin, ada 4 perkara penting yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini yang pertama, bahwa kerajaan 1000 tahun damai itu adalah kerajaan tubuh kebangkitan, kerajaan tubuh kemuliaan orang-orang benar bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan kerajaan tubuh darah dan daging. Sekali lagi, jadi kerajaan 1000 tahun damai ini yang pertama harus sudah ketahui. Kerajaan 1000 tahun damai itu kerajaan tubuh kebangkitan, kerajaan tubuh kemuliaan orang-orang benar bersama dengan Tuhan Yesus, bukan kerajaan tubuh darah dan daging. Jadi di sana tidak kawin dan mengawinkan. Itu kerajaan tubuh kebangkitan. Sudah, kemudian yang kedua, poin yang kedua yang harus saudara ketahui, di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu tentu suasananya damai. Ada yang mengajarkan kerajaan 1000 tahun damai itu masih seperti saat kita seperti ini. Saudaraku, tidak, saudara, beda. Kerajaan 1000 tahun itu suasananya damai. Tidak ada peperangan, tidak ada dusta, tidak ada berbagai macam hawa nafsu. Karena saudaraku, iblis sudah ditangkap dan dimasukkan dalam jurang maut, kemudian disegel selama 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu jelas suasananya damai, karena iblis sudah ditangkap, kemudian dimasukkan dalam satu tempat yang namanya jurang maut dan disegel atau dimeterai selama 1000 tahun. Kemudian yang ketiga, saudaraku, di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, ini yang harus saudara ketahui, di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu orang-orang sesat ini belum dibangkitkan, masih di tempat penantian siksaan yang namanya Hades atau neraka kecil. Jadi itu semacam tahanan begitu, saudaraku, belum diadili. Saudaraku, mereka belum dibangkitkan juga. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai, ketika Tuhan Yesus Kristus bersama orang-orang kudusnya, baik yang dibangkitkan maupun yang diangkat hidup-hidup itu mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, selama 1000 tahun damai itu orang-orang sesat, orang-orang lain itu belum dibangkitkan, masih berada di satu tempat yang namanya Hades. Itu semacam neraka kecil. Saudara, kalau melihat di dalam hukuman dunia, saudara mengenal tentunya ditahan. Kalau ada orang bersalah itu ditahan dulu, ya saudaraku, nggak langsung masuk ke penjara, tapi ditahan dulu, nanti menunggu pengadilan. Setelah diadili baru masuk penjara. Demikian pula, saudaraku, orang-orang yang sesat ini, saudaraku, di dalam kerajaan 1000 tahun damai mereka tidak mewarisi, mereka masih belum dibangkitkan, mereka berada di dalam tahanan bumi, mereka berada di alam maut namanya. Saudaraku, itu yang sering dilihat oleh hamba-hamba Tuhan yang katanya mendapat penglihatan tentang neraka itu sebetulnya itu alam maut yang dilihat, itu belum neraka. Kalau neraka itu yang pertama kali masuk itu antikris dan nabi palsu. Jadi yang sering kali dilihat oleh hamba-hamba Tuhan yang mungkin kemurahan Tuhan dibawa ke tempat tersebut itu namanya Hades, itu alam maut.
Thanatos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itu belum diadili, orang-orang sesat belum dibangkitkan. Ketika kerajaan 1000 tahun damai itu masih di tempat penantian siksaan, tahanan, saudaraku. Orang bersalah itu ditahan dulu, tidak langsung masuk penjara, kemudian menunggu diadili. Nah, ini belum diadili, belum dibangkitkan, belum diadili. Ini yang ketiga. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu orang-orang sesat belum dibangkitkan. Kemudian yang keempat, di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, saudaraku, berada di langit ini dan bumi yang ini. Saudara harus ketahui ini, saudaraku. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu masih berada di langit ini, saudaraku, dan bumi ini setelah rusak oleh perang dunia, baik perang dunia ketiga, Alkitab mencatat itu korbannya 1/4 penduduk bumi. Kemudian perang dunia yang keempat itu Alkitab mencatat korbannya 1/3 penduduk bumi. Kemudian perang yang menghabisi semua manusia itu ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Saudaraku, setelah bumi rusak porak-poranda akibat perang yang dahsyat, perang nuklir itu, saudaraku, akibat perang darah daging penghabisan, saudaraku, bumi ini kemudian juga langit ini masih ada. Jadi adalah langit ini dan bumi ini yang sudah direstorasi oleh tubuh-tubuh kebangkitan. Saudara, kalau merestorasi bumi yang rusak karena nuklir, yang merestorasi itu manusia biasa seperti saudara, itu ya nggak bisa di dalam waktu yang singkat, sekejap. Saudara pakai traktor, pakai alat-alat canggih pun nggak bisa mungkin membangun di dalam waktu puluhan tahun atau ratusan tahun, nggak bisa. Saudara, tetapi yang merestorasi langit bumi yang rusak karena perang dunia sampai dengan penghabisan perang dunia itu, saudaraku, yang merestorasi itu adalah tubuh-tubuh kebangkitan. Makanya cepat. Tubuh kebangkitan itu menggerakkan gunung bisa. Saudaraku, jangankan tubuh kebangkitan, Tuhan sendiri berkata, kalau imanmu itu sempurna, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, kalau saudara sudah berada dalam tubuh kebangkitan, saudara itu mau memindahkan gunung mudah. Ini kedahsyatan tubuh kebangkitan. Saudara tidak perlu pesawat, karena saudara pengen ke belahan bumi sana, saudara sudah secepat kilat. Seperti mukjizat yang terjadi pada para nabi itu, Elia dari puncak Karmel ke Yisrael yang cepat sekali melebihi kecepatan kereta kuda Raja Ahab, seperti Filipus ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, saudaraku, dari Gaza ke Asdod juga itu secepat kilat. Maka saudaraku, ketika tubuh-tubuh kebangkitan, tubuh-tubuh kemuliaan, jadi terdiri dari beberapa unsur, ya saudaraku, orang-orang yang diangkat hidup-hidup, kemudian juga orang yang dibangkitkan, yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu, tetapi mereka semua orang benar. Nah, tubuh-tubuh kebangkitan ini melakukan restorasi terhadap bumi ini dengan waktu yang sangat cepat, karena ini tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu perintahkan buah kecil menjadi besar langsung makan bisa. Saudara, tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu mau berpindah dari Yogyakarta ini ke New York sedetik juga bisa. Tubuh kemuliaan itu seperti itu, saudaraku. Lah, tubuh kemuliaan itulah yang merestorasi bumi yang sudah rusak karena perang dunia. Yang Alkitab mencatat perang dunia itu nanti sampai 5 kali. Dan jaraknya itu tidak panjang, pendek-pendek begitu, saudaraku. Kalau saudara nanti melihat perang nuklir, itu jaraknya pasti pendek-pendek. Karena begitu satu negara dibom, saudaraku, negara lain nanti akan bereaksi. Saudaraku, pendek jaraknya. Jadi ada 4 hal, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu adalah kerajaan tubuh kebangkitan.
tubuh kemuliaan orang-orang benar bersama Tuhan Yesus, bukan kerajaan tubuh darah dan daging. Kemudian yang kedua, dalam kerajaan 1000 tahun itu suasananya damai karena iblis sudah disegel, dimasukkan dalam jurang maut selama 1000 tahun. Kemudian di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu orang-orang sesat belum dibangkitkan, masih berada di satu tempat penantian, tempat tahanannya Tuhan yang namanya Hades, itu belum dibangkitkan mereka. Kemudian yang keempat, di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu saudaraku masih berada di langit ini dan bumi ini. Saudaraku, sebelumnya mari kita pahami dahulu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Kita akan membaca 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Pak Tito dibacakan, saya mohon. Ayat yang ke-15. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, amin. Jadi berdasarkan ayat ini ada beberapa ketentuan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Itu yang pertama, yang mati di dalam Tuhan, di dalam kebenaran sejak awal zaman hingga pada saat itu nanti digenapi, saudaraku, itu akan dibangkitkan. Yang mati dalam Tuhan, yang mati dalam kebenaran, itu akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi Daniel itu bangkitnya di sini, saudaraku. Kemudian Abraham itu bangkitnya juga di sini. Saudaraku, orang-orang kudus lain itu bangkitnya di situ semua, saudaraku. Nggak punya acara sendiri-sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terkecuali ada beberapa hal ketika Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan, pada saat itu ada kuburan-kuburan yang terbuka. Nah, saudaraku, saya belum bertanya pada Tuhan, itu yang bangkit pada saat itu di sekitar kuburan Tuhan Yesus saja atau di seluruh Israel atau di seluruh dunia, saudaraku. Tetapi saya yakin, saudaraku, Daniel, bahkan itu sudah ditulis dalam kitab Daniel juga, itu nanti akan dibangkitkannya di akhir zaman. Abraham pun saya yakin dibangkitkan di akhir zaman, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Orang-orang benar dari awal zaman hingga akhir zaman itu dibangkitkannya di sana. Saudara, ini yang pertama, ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi Tuhan itu dinanti-nantikan oleh para nabi terdahulu, sampai dengan para rasul, sampai dengan para murid, bahkan sampai dengan orang-orang yang mati di zaman gereja ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama, yang mati di dalam Tuhan, yang mati di dalam kebenaran itu dibangkitkan. Ini ketentuan dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai 17 tadi. Kemudian yang kedua, ini makna tersirat yang tidak ditulis, tetapi ini dicatat juga di dalam 1 Korintus 15, 51 dan selanjutnya. Ini yang diungsikan itu diangkat hidup-hidup. Saudaraku, yang diungsikan itu Raja Salomo itu juga menubuatkan dalam satu nubuatan bahwa apakah itu yang naik membumbung di padang belantara. Itu mereka yang diungsikan, saudara, bukan yang Herpaso. Yang Herpaso sudah 3,5 tahun lebih dahulu diangkat, rapture, di Wahyu pasal 12.
Makanya beda Wahyu pasal 12 dengan Wahyu 19 itu. Saudaraku, itu bedanya 3,5 tahun. Wahyu pasal 12 ayat 5, orang-orang yang eteken uyasaren, orang-orang yang dilahirkan oleh gereja Tuhan menjadi orang-orang sempurna yang langsung diangkat dengan orang yang masuk di perjamuan kawin anak domba. Itu bedanya 3,5 tahun atau 1260 hari. Jadi yang nomor 2, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudara, ini yang diungsikan, diangkat hidup-hidup. Seperti tadi saya sampaikan, Raja Salomo juga pernah itu menubuatkan bahwa apakah itu yang naik membumbung tinggi dari padang gurun, saudaraku. Kemudian yang ketiga, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang diselenggarakan apa? Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin itu apa, saudaraku? Ini bahasa Alkitab yang digunakan untuk menggambarkan pengadilan kursi Kristus. Bema Kristus, kalau Rasul Petrus katakan, Rasul Paulus katakan seperti itu. Bema Kristus. Bema itu satu hakim yang berposisi untuk memberikan hadiah. Jadi pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, itu terjadilah di dalam bahasa Alkitab itu, saudaraku, perjamuan kawin anak domba. Pada saat itu ditentukan siapa pengantinnya, siapa keluarga mempelainya, kemudian siapakah tamu-tamu undangannya. Saudaraku, 3 posisi itu. Seperti halnya tabernakel, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Saudara, ini yang ketiga. Jadi acaranya yang ketiga ketika Tuhan Yesus datang, itu perjamuan kawin anak domba. Kemudian yang keempat, saudaraku, setelah perjamuan kawin anak domba, posisi-posisi ditetapkan, saudaraku. Ini kemudian di Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21 itu terjadi perang yang dahsyat, namanya perang Harmagedon, itu yang membinasakan semua yang hidup. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu ada perang besar, perang dunia 5, pengakhir dari dunia ini. Jadi Alkitab itu mencatat 5 kali perang dunia. Saudaraku, nanti kita bisa buktikan dan kita lihat sama-sama bahwa dunia ini akan diakhiri dengan 5 kali perang dunia. Dan itu memang ditulis oleh Alkitab, saudaraku. Dan pada saat perang itu, saudaraku, segala manusia itu dibunuh. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21 nanti kita bacakan. Kemudian setelah perang Harmagedon, ketika Tuhan Yesus datang, itu yang dikerjakan apa? Ada 5 perkara. Yang kelima, ini Tuhan bersama orang-orang kudus merajai kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, sekarang kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini tentang kerajaan 1000 tahun damai dulu ya. Sebelum kita mengenal langit baru, bumi baru, kita itu harus tahu dulu apa itu kerajaan 1000 tahun damai. Dan itu satu pasal sendiri, tidak boleh dilompati, dan itu ada. Coba dibacakan Pak Tito, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu. Ya, di sini dulu. Jadi ayat 1 ini seorang malaikat turun dari surga. Ini salah satu tokoh dari tokoh akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menangkap ular naga. Saya tidak menyampaikan tokoh itu siapa, tidak ya saudaraku. Kemudian ayat 2, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu
ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Amin. Saya terangkan sedikit. Jadi di sini si ular atau iblis atau Satan itu diikat kemudian dimasukkan di dalam jurang maut selama 1000 tahun, dan selama itu pula orang-orang kudus dan Tuhan Yesus Kristus merajai kerajaan 1000 tahun damai yang masih di bumi ini. Jadi masih di bumi ini, saudaraku, orang-orang yang mati yang lain belum dibangkitkan karena bumi ini masih ada. Mereka masih berada di dalam tahanan Tuhan yang namanya Hades. Sudah, kita akan lanjut selanjutnya, Pak Tito, Ayat yang keempat. ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amin. Saudaraku, jadi ini sudah bisa lihat yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu diantaranya juga adalah orang-orang kudus yang mati ketika masa antikris. Saudaraku, jiwa-jiwa di bawah mesbah. Saudaraku, orang-orang yang menjadi martir itu mereka mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi orang-orang lain, orang-orang yang tersesat jalannya, itu mereka masih ada di tahanan di bawah bumi yang namanya Hades. Saudara, mereka masih ditahan. Jadi yang bangkit pertama itu, saudaraku, yang bangkit ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu adalah orang-orang benar dari awal zaman sampai Tuhan Yesus Kristus datang itu yang dibangkitkan. Orang-orang benar, orang-orang kudus yang mati di dalam kebenaran, di dalam kekudusan sejak awal zaman hingga akhir zaman, mereka dibangkitkan kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi orang-orang sesat itu tidak, mereka masih berada dalam tahanan yang namanya Hades, alam maut atau Thanatos itu di bawah bumi. Saudaraku, yuk kita akan baca ayat selanjutnya, Ayat yang kelima. ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Amin. Jadi kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu bangkitnya orang-orang benar dari awal zaman hingga akhir zaman. Itu bangkit ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Tetapi orang-orang mati yang lain, saudaraku, itu mereka tidak bangkit. Mereka masih harus menunggu masa 1000 tahun lagi bersama dengan nanti dilepasnya iblis. Ayo dibacakan ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iya, 1000 tahun lamanya. Ini di bumi loh, saudaraku. Masih langit ini, bumi ini yang direstorasi oleh tubuh-tubuh kebangkitan. Makanya dasar. Tetapi saudaraku, orang-orang sesat pada saat kerajaan 1000 tahun damai itu mereka belum dibangkitkan. Mereka masih berada di alam tahanan Tuhan yang namanya Hades. Saudaraku, kemudian kita juga akan pelajari ketika iblis dihukum, Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Dibacakan Pak Tito. Iblis dihukum. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Perhatikan ayat 9, ini bahasa kias untuk kebangkitan orang-orang sesat. Yuk dibaca ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi,
lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadi di sini saudaraku ada satu perang yang luar biasa Alkitab mencatat, namanya perang Gog dan Magog. Gog dan Magog ini setelah kerajaan 1000 tahun damai. Sedangkan kerajaan 1000 tahun damai itu tubuh kebangkitan. Jadi perang Gog dan Magog itu perang tubuh kebangkitan antara tubuh kebangkitan orang kudus yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai dengan kebangkitan orang-orang sesat yang digambarkan. Mereka orang-orang sesat itu banyaknya seperti pasir di laut. Mereka naik, saudaraku, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Ini bahasa dari kebangkitan orang-orang sesat itu di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 ini. Saudara nggak pernah menemukan toh, saudara, kebangkitan orang-orang sesat itu di mana? Nah, saya beritahu saudara, di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-9 ini. Ini bahasa yang menerangkan tentang kebangkitan orang-orang sesat. Saudara, lalu mereka mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudara, perang Gog Magog itu karena perang yang dahsyat, saudara, maka bisa membuat langit bumi itu lenyap. Saudaraku, jadi akibat perang yang begitu dahsyat itu bukan perang nuklir. Kalau nuklir itu tidak bisa membuat langit bumi ini lenyap. Tetapi karena perang tubuh kebangkitan orang benar dan tubuh kebangkitan orang-orang jahat yang sesat itu, saudaraku, maka kemudian langit bumi ini sampai lenyap. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, amin. Di sini dulu saya terangkan. Jadi inilah lenyapnya langit dan bumi. Jadi kalau di dalam kerajaan 1000 tahun damai tadi masih di bumi. Nah, setelah terjadi perang Gog Magog, saudaraku, perang antara tubuh kebangkitan orang benar yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai dengan tubuh kebangkitan orang-orang sesat yang diprovokasi oleh iblis, yang dikatakan mereka itu jumlahnya seperti pasir di laut, mereka naik dari seluruh dataran di bumi. Akibat peperangan yang dahsyat itu, saudaraku, maka saudaraku, lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, kalau perang nuklir, meskipun seluruh nuklir di dunia ini diledakkan, dunia ini nggak akan hilang. Sudah bumi ini nggak akan hilang. Langit juga masih seperti itu. Matahari juga nggak kenapa-kenapa. Sudah, tetapi kalau yang berperang itu kebangkitan, maka bisa mengakibatkan hilangnya unsur-unsur langit dan bumi. Lenyapnya bumi dan langit itu di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 ini. Makanya kerajaan 1000 tahun itu masih di bumi ini dan langit ini, saudaraku, yang sudah direstorasi oleh tubuh-tubuh kebangkitan. Ayo dibaca ayat selanjutnya 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Terus, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. terus, Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Amin. Saudaraku, orang-orang kudus ini tidak akan diadili di pengadilan tahta putih. Orang-orang benar itu tidak akan diadili di hukuman yang terakhir ini. Saudaraku, kalau orang itu benar, saudaraku, ya nggak perlu masuk ke pengadilan, itu sebetulnya nggak perlu. Saudaraku, buang-buang waktu kalau orang benar masuk pengadilan itu. Saudaraku, jadi kalau orang benar, saudaraku, yang benar, yang di dalam Tuhan, mereka tidak masuk di pengadilan tahta putih. Mereka langsung mewarisi Yerusalem, langit baru dan bumi baru yang disebut sebagai Yerusalem baru, yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Jadi Yerusalem baru itu, langit baru dan bumi baru itu adalah satu kondisi surga samawi, di mana buminya bukan bumi ini lagi, langitnya bukan langit ini lagi. Saudaraku, sudah berganti, semuanya sudah nggak ada. Saudaraku, nah kalau orang yang seperti di awal saya sampaikan, kalau ada orang meninggal itu kemudian ada yang mengucapkan sampai ketemu di Yerusalem baru, kesuwen. Saudaraku, harus ketemu dulu di kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, sampai ketemu di langit baru dan bumi baru, di Yerusalem baru, kesuwen. Saudaraku, nanti pada saat Tuhan datang di kerajaan 1000 tahun damai, itu sudah ketemu. Kalau orang-orang benar, sudah yang dikasih Tuhan, kita akan membaca kondisi langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8, ayat terakhir itu, saudaraku. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, terus. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, telah berlalu. Terus, dan laut pun tidak ada lagi. Laut itu nggak ada lagi. Terus, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Terus, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama telah berlalu. Sampai di sini dulu. Jadi perkabungan, ratap tangis, duka cita itu hidup lama. Kalau sekarang itu hidup lama, sudah itu harus segera tinggalkan ya. Kalau mulai saudara ingin membangun suasana Yerusalem baru saat ini, suasana perkabungan, suasana ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Sampai di sini dulu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudaraku, ratap tangis, duka cita, sakit, penderitaan, dan lain sebagainya, itu sudah nggak ada lagi. Sudah, karena sudah berada di langit baru dan bumi baru. Bukan bumi ini, bukan langit ini lagi. Mataharinya juga sudah bukan itu, bintang-bintang juga sudah nggak ada, sudah tidak ada, semuanya sudah menjadi baru. Tuhan menciptakan semuanya menjadi baru. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, sesuatu yang baru itu tentunya nyaman ya dipakai. Kalau saudara beli motor baru itu ya nggak rewel ya saudara. Kalau motor yang lama itu kuncinya kadang bisa dikunci, kadang nggak bisa dilepas. Saudara, kalau baru itu kan begitu cedik, starter, langsung jalan. Mobil pun juga gitu, saudara. Kalau baru itu ya meskipun murah tapi enak, saudara. Ya, baju, ya, ini baju pemberian jemaat ini juga baru, saudara.
enak juga saya pakai, saudaraku. Terima kasih yang ngasih baju ini, kiranya melihat juga, saudaraku. Jadi segala sesuatu yang baru itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saudara ingin menerima segala sesuatu yang baru, itu saudara harus menghilangkan tabiat-tabiat lama, perkabungan, ratap tangis, duka cita, permusuhan, dan lain sebagainya. Keinginan daging itu saudaraku membuat saudara itu tidak layak menerima segala sesuatu yang baru. Bekas-bekasan terus, saudaraku. Kalau saudara sukanya masih emosi-emosian, tidak bisa menguasai keinginan daging, saudaraku, saudara nanti sulit memiliki segala sesuatu yang baru. Tapi kalau saudara ingin memiliki segala sesuatu yang baru, hendaklah saudara menanggalkan sifat-sifat lama. Sifat-sifat lama saat ini menunjuk kepada sifat-sifat daging, angkara murka, hawa nafsu. Kalau saudara memiliki sifat-sifat seperti itu, saudara kurang layak dipercaya segala sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara ingin segala sesuatu yang baru, hidupmu itu juga harus baru. Amin, saudaraku. Kita berusaha untuk seperti itu. Kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Ini yang menyebabkan orang itu nggak bisa mendapatkan segala sesuatu yang baru. Itu pertama, menunjuk kepada Yerusalem baru. Itu dosa pertama, itu penakut. Tetapi orang-orang penakut, saudaraku, penakut jirek banget gitu loh, saudaraku. Tidak pemberani itu tidak mewarisi Yerusalem baru, tidak mewarisi surga samawi. Dalam hidup kita sekarang, orang-orang yang tidak mewarisi segala sesuatu yang baru itu adalah orang-orang yang penakut juga, saudaraku. Mulai sekarang hilangkan sikap penakut itu, saudaraku, supaya saudara layak memperoleh segala sesuatu yang baru. Saat ini tahun baru ya, tahun baru Imlek. Ya, selamat tahun baru bagi saudara yang semua, bagi saudara yang merayakannya tentunya, ya saudara-saudara semua. Jadi kalau ingin mendapatkan segala sesuatu baru, itu hidupmu juga harus baru. Jangan menjadi orang-orang penakut, jangan menjadi orang-orang yang kurang yakin, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, saudara. Jadi langit baru dan bumi baru itu terjadi, itu ada setelah kerajaan 1000 tahun damai. Dan nanti kalau saudara melihat bentuknya Yerusalem baru itu kota 4 persegi kubus, ya bentuknya itu, saudaraku, yang sedemikian rupa. Kota, kenapa kok kota itu, saudaraku? Karena kota itu merupakan perlambang dari sesuatu yang kekal dan masa depan. Tetapi sesuatu yang fana itu sifatnya itu bundar. Bumi ini bundar, bulat, saudaraku. Saudara melihat segala sesuatu yang bulat atau yang menggunakan prinsip putar itu biasanya fana. Saudaraku, langit, matahari ini bulat, bulan juga bulat, bintang-bintang juga bulat, galaksi itu juga bulat. Kemudian tata surya ini juga bekerja, berputar menurut asas putar yang bulat. Kemudian dari yang kecil-kecil, kalau saudara melihat itu sepeda motor itu bannya juga bulat, semuanya itu bulat di dalam-dalamnya itu, saudaraku.
kemudian prinsip putar, saudaraku. Kemudian di dalam badan saudara yang bulat-bulat itu nafsunya paling besar, mata ini bulat, saudaraku, maunya melihat segala sesuatu yang buruk, melihat gosip dan lain sebagainya. Yang bulat-bulat itu sumber hawa nafsu, saudaraku. Jadi Tuhan menciptakan Yerusalem baru itu kotak nanti, itu kita akan pelajari selanjutnya nanti ya, saudaraku. Untuk pelajaran kali ini saya akhiri sampai di sini. Jadi langit baru dan bumi baru itu terjadinya adalah setelah kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun setelah Tuhan Yesus Kristus datang, itu baru nanti ada langit baru dan bumi baru. Tidak Tuhan Yesus Kristus datang langsung langit baru dan bumi baru, nanti melompati sak pasal dewe, satu pasal sendiri nanti diloncati. Saudaraku, kiranya menjadi berkat untuk saudara semua. Mari kita memuji Tuhan.